Kita membahas dua kegagalan lagi yang ini terjadinya khusus. Pertama, torsional buckling atau TB, diterjemahkannya ya tekuk torsi, di mana kalau kolom itu ditekan dia tidak menekuk keluar ataupun ke samping ataupun ke depan sini, tapi mutar gitu ya. Karena elemennya sama langsingnya tapi saling menyilang seperti ini. Jadi dia mutar begitu. Dan yang kedua itu tekuk lentur torsi adalah gabungan dari yang tadi kita bahas, tekuk lentur. Yang tadi ditulis di sini aja. Yang tadi namanya tekuk lentur. Tekuk lentur ya. Atau flexural buckling ya. Yang paling dasar tadi. Atau FB ya. Gitu. Nah, ini, kalau yang ini, yang sudah kita bahas sampai desain tadi, dia kalau ditekan akan pergi ke satu sisi aja ya. Jadi ke sana aja, atau keluar aja, kemana yang lebih kecil, jari-jari girasinya atau angka kelangsingannya yang lebih besar ya, KL per R yang tadi. Nah ini jadi kalau kita lihat dari atas begitu, kolom ini tadinya begini posisinya, ditekan, terus dia minggir ke sana, gitu aja, pindah ke situ ya. Jadi sambil ditekan dia bergeser ke samping. Yang ini itu terjadi pada penampang yang singly symmetric, ya, disebutnya singly symmetric. Yang sumbu simetrinya hanya satu atau tidak punya sumbu simetri, istilahnya apa di sini kalau tidak punya? Unsymmetrical aja ya, unsymmetric. Ini doubly simetrik ya, karena sumbu X-nya sumbu simetri, Y-nya sumbu simetri ya. Ini doubly simetrik. Doubly simetrik istilahnya. Yang ini juga doubly simetrik sebenarnya ya. Karena kan sumbu X dan sumbu Y-nya juga sumbu simetri untuk yang cruciform ini ya. Cuma karena ini tangan-tangannya ini atau kaki-kakinya ini langsing sekali, ada torsional buckling yang mungkin terjadi. Kalau ini yang singly symmetric dan unsymmetric ya. Singly symmetric itu bisa channel gitu ya. Channel begini. Ini kan sumbu simetrinya cuma X ya, Y-nya enggak gitu ya. Atau kalau angle 2 gitu. Gitu ya. Jadi siku dipasang berdua, ada sumbu simetrinya di Y gitu ya. Atau penampang T gitu ya. Sumbu simetrinya hanya Y ya. Dan sebagainya ya. Di sini disebutkannya kalau di buku ini channel TIS double angle, single angle tapi equal leg ya. Jadi yang ini. Yang angle begitu, tapi kakinya sama panjang. Dia masih punya sumbu simetrinya ada di sini gitu ya. Jadi ini satu sumbu simetri. Atau kalau yang nggak punya sumbu simetri itu misalnya kalau angle yang seperti ini, tapi kakinya yang unequal ya. Nah yang ini, ya ini saya gambarnya ekstrim barangkali gini lah gitu ya. Nah ini maksudnya unsimetrik ya. Jadi yang akan terkena tekuk lentur torsi itu begini ya. Ya. Begini. Jadi kalau ditekan begitu, selain pindah ke sana, dia juga muter gitu ya. Jadi kalau channelnya ini tadinya begini, anggap channel ya, dia pindah ke sana dan sekalian muter, jadinya jadi gitu. Ya. Geser ke samping dan putar. Jadi flexural torsional buckling. Ini persis yang terjadi di balok juga ya. Lateral, kalau di balok namanya lateral torsional buckling, ini flexural torsional buckling, kejadiannya sama ya. Ya, tapi tentu kekuatannya berbeda karena ini kita mengecek tekannya. Ya. Nah, rule-nya adalah untuk kedua kegagalan ini, dua yang sebelah sana ya. Ini yang sudah tadi.
tegangan kritisnya jadi bukan tegangan kritis, tegangan Euler-nya yang diganti. Jadi kita tulis rule-nya dulu karena formulanya rada panjang. Ini ketentuannya mulai dari yang double symmetric dulu ya. Jadi yang untuk torsional buckling, ini yang double symmetric. Artinya kegagalannya torsional buckling ya, yang ujung kiri sana. Nah, FE-nya diganti menjadi formula ini. Ini formulanya lumayan. I kuadrat E C indeks W dibagi KL per R KZ ya, KZ KZ L per R gitu ya. Kuadrat tambah G kali J. Tutup kurung. Oh, ada pengalinya lagi. Nah, saya geser aja deh. Karena yang lain jadi banyak, harus digeser ke sebelah sini. FE-nya adalah V kuadrat E kalikan C dibagi dengan KZ L per R kuadrat ya. Ditambah dengan GC dikalikan dengan 1 per IX tambah IY. IX tambah IY ini IO ya atau J biasanya momen inersia polar ya. Nah, ini untuk double symmetric yang kegagalannya torsional buckling. Kalau untuk yang single symmetric ini konstanta-konstanta ini ada semua di tabel ya. Kalau G ini modulus geser, nanti kita lihat nilainya. J ini konstanta torsi ya. Ini bukan inersia polar ya J. Inersia polar yang ini. Ini konstanta torsi yang ada juga di tabel ya. Single symmetric, kalau single symmetric berarti masuk kategorinya yang ini. FTB ya. Flexural torsional buckling. FE-nya adalah nah ini lumayan. FEY ditambah FEZ dibagi dengan 2H 1 kurangi akar 1 kurangi 4 FEY FEZ H dibagi dengan FEY tambah FEZ kuadrat. Jadi formulanya sepanjang itu. Jadi FE ini tegangan kritis Euler ya. FE ini dipakai nanti untuk mencari tegangan kritis. Ya. Formula tegangan kritisnya masih tetap sama ya. Hanya FE-nya yang ganti. Ya. Ini nanti masing-masing ini nanti kita lihat ya. Kita tulis dulu aja tiga bagiannya. Jadi ini yang double symmetric, yang ini single symmetric, yang unsymmetric. Unsymmetric artinya kegagalannya juga flexural torsional ya. Flexural torsional buckling. Nah, FE-nya bentuknya persamaan K3 ya. Jadi FE dikurangi FEX, FE dikurangi FEY, FE dikurangi FEZ, dikurangi FE kuadrat, FE kurang FEY,
ada X0, ada R0 kuadrat, masih dikurangi lagi FE kuadrat, FE kurang FEX Y0 per R0 kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi ini persamaan pangkat 3 di mana variabelnya adalah FE ya. Kalau FEX, FEY, FEZ dan semua parameter yang lain dihitung duluan ya. Nilai-nilainya dihitung dulu, jadi satu angka tertentu variabelnya cuma FE dan akan ada pangkat 3 karena ini FE kurangi sesuatu, dikalikan lagi FE dikurangi sesuatu yang lain, kurangi lagi FE kurang sesuatu yang lain, jadi ini pangkat 3 sama dengan 0 dan yang diambil adalah nilai nilai positif yang terkecil ya. Jadi ini FE positif. Kayaknya ini positif sih harusnya semua ya, terkecil. Ya. Yang dari akar ini, dari persamaan pangkat 3 ini. Jadi rule-nya yang berbeda hanya ini ya. Kalau FE-nya sudah diperoleh, kita mencari tegangan kritisnya tetap sama. F kritisnya bisa 0,658 FY per FE kalikan F. Kalau dia inelastic buckling atau F kritisnya 0,877 FE. Intinya tetap. Jadi tegangan kritisnya tetap menggunakan salah satu formula ini kalau karena kan batasnya itu cuma tergantung dari mutu bajanya ya. Jadi yang ini atau yang ini di mana FE-nya ini FE dan ini FE dicari dari formula yang sedikit berbeda ya. Dan kapasitasnya pun sama aja. Kapasitasnya juga jadi setelah FE ini dihitung, FCR-nya salah satu dari ini, kapasitasnya PPN-nya tetap saja. PPN itu adalah P kalikan FCR kali A gross ya. Jadi proses yang ini tetap sama, hanya mencari tegangan Euler-nya yang berbeda ya. Kalau di sini kasus yang flexural buckling yang paling kanan tadi, FE-nya dengan mudah kita hitung P kuadrat E per KL per R kuadrat. Jadi untuk torsional buckling dan flexural torsional buckling yang ini digantikan oleh salah satu dari ini. Digantikan oleh salah satu dari itu. FE yang sederhana ini langsung menjadi yang rumit-rumit ini. Nah, di antara ini ada beberapa parameter yang harus dihitung terlebih dahulu. Nilainya ada semua di ISC. Jadi FEX, FEY, FEZ bisa dihitung. H juga ada formulanya. Kalau CW, G ini modulus geser ya. Itu bisa bukan dari mutu baja. Jadi konstantanya yang konstanta dulu ya. G itu modulus geser. Ini sama untuk seluruh baja apapun mutunya. Kalau dalam KSI nilainya 11.200 ya. Kalau dalam MPA itu 77 gigapascal kalau tidak salah saya. 77 gigapascal itu G-nya. J ini konstanta torsi ada di tabel. CW juga demikian ada di tabel. Warping namanya warping konstan ya. Jadi ini tinggal baca juga. Sisanya ini semua perlu dihitung. Ada FEX, ada FEY, ada FEZ. Ya. Nah itu formulanya adalah P kuadrat E KL per R X kuadrat ya. Di mana semuanya sumbu X ini ya. Girasinya sumbu X,
koefisien tumpuannya juga dalam arah sumbu X, panjangnya juga demikian kalau panjangnya berbeda ya. Ini pi kuadrat E KL per R sumbu Y kuadrat. Nah, untuk Z itu FEZ itu adalah pi kuadrat E. Ini adalah KZL per R Y. R-nya tetap RY, tapi K-nya KZ. Ya. Oh enggak, ada tambahannya. Jadi ini, bentar, bukan gini. Bukan yang ini. Ini begini. Oh, satu hal yang perlu diperhatikan adalah kalau singly simetrik ini sumbu simetri Y ya. Y sumbu simetri. Jadi untuk yang begini. Begitu gitu ya, atau T. Sumbu simetrinya sumbu Y ya. Oke, ini untuk yang Z ini formulanya V kuadrat E dikalikan konstanta warping. Ini itu adalah KZ L dibagi dengan pembaginya LCZ. Nah, ini R-nya yang belum kelihatan di sini sebentar. Yang terkecil ya, benar RY ya. Jadi ini RY kuadrat ditambah dengan GC 1 per A gross kalikan R0 bar ya. Dan selain yang 3 ini ada huruf H lagi. Ini H. Di mana lagi tadi? Nah, di sini juga ada H ya. Jadi H-nya juga ada formulanya. Nilainya adalah 1 X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat per R0 kuadrat. Itu. Ini, nah X0 Y0 itu adalah lokasi pusat geser namanya ya. Ini Anda mungkin belum kenal pusat geser ya, tapi nanti kita tentukan saja ya. Pusat geser itu istilahnya shear center kalau di buku. Terhadap centroid. Dan R0 R0-nya yang belum ya. R0 itu adalah, ada formulanya juga. R0 itu adalah X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah X tambah Y per AG. Ini R0-nya R0 kuadrat. Jadi R0-nya akar ini semua. Nah, gitu, udah semua ya. X0, Y0 ini lokasi pusat geser. Nah, pusat geser itu posisi titik di mana kalau si taunya gimana ya? Ini gini nih. Kalau saya punya penampang seperti ini, penampang white plank, terus ada beban, ini balok ke arah luar misalnya. Ini kita bicara balok dulu nih. Karena pusat geser ini munculnya di balok ya. Nah, cuman di sini untuk formula ini perlu nilai pusat geser. Kalau saya kasih beban di atasnya, jadi ini balok, kasih beban vertikal,
maka dia akan turun ya. Akan turun gitu ke bawah. Dan tidak ada momen yang dialami oleh penampang ini. Nah, kalau dia berada persis di pusat gesernya, gaya ini, di pusat geser penampang, tidak akan ada momen. Jadi untuk penampang seperti ini pusat gesernya sama sentroid. Dikasih gaya ke sini dia cuma turun aja, nggak akan mungkin muter. Gitu. Berbeda dengan channel. Kalau penampang ini, gitu. Kalau kayak gini sentroidnya di tengah-tengah sih ya, tapi mungkin ke sini ya, karena ada kaki-kaki yang ini ya. Sentroidnya ada di sini, tapi kalau saya kasih beban di sini, dia selain turun, dia juga akan muter. Gitu ya. Jadi turun dan berputar. Jadi ada momen ya, yang bekerja. Satu begini, satu lagi gitu. Ya. Gitu. Nah, channel ini pusat gesernya ada di sebelah sini nih. Di luar sini. Ini shear center. Shear center. Jadi kalau gaya ini saya taruhnya mungkin ada plat gitu yang membantu ya, terus ditaruhnya di sini. Nah, pas itu channelnya nggak akan mutar gitu, dia turun aja kalau kena beban seperti ini. Ya. Shear centernya di situ. Untuk channel posisi ini ada, ya. Ada di tabel. Tinggal dilihat aja seberapa besar kalau kayak gini X0 kan ya, jadinya. Terus yang lain lebih mudah. Kalau T, penampang T, shear centernya ada di sini. Di perpotongan tengah-tengahnya web dengan tengah-tengahnya flange. Di situ ya. Nah, jadi X0-nya kan itu X0 itu lokasi pusat geser center terhadap centroid, karena centroidnya di bawah sini. Ya, ini Y0 ini ya. Jadinya X0-nya 0 karena X-nya sama ya. Untuk T begitu. Kalau angle cuma 1 sama ngitungnya, tetap di sini. Di perpotongan antara tengah-tengahnya kaki yang ini dengan tengah-tengahnya kaki yang itu. Itu lokasi pusat gesernya. Kalau channelnya di double 2, begitu ya. Ya perpotongan dari tengah-tengahnya ini dengan tengah-tengahnya yang ini, ya di tengah lagi jadinya. Jadi shear centernya ada di situ. Jarak X0 Y0 ini adalah jarak dari shear center ke centroid ya, dalam arah sumbu X dan dalam arah sumbu Y. Jadi yang perlu dipahami cuma ininya, yang lainnya tinggal memasukkan angka sebenarnya ya. Ya udah semua kan ya angka-angkanya. Jadi perlu setengah jam sendiri untuk menuliskan formula-formula ini. Ini dengan angka-angka dari tabel FEX, FEY, FEZ dihitung dari situ. Untuk menghitung yang itu perlu X0, Y0 dan R0 juga. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, ada yang mau nanya? Saya, Pak, ya. Untuk centroidnya itu centroid plastik neural axis atau yang elastik ya, Pak? Oh, elastik. Kita nggak bicara plastis kalau ditekan. Oh, baik, Pak. Ya, jadi ini centroid penampang elastis saja. Oke. Udah. Ada tambahan sedikit untuk penampang TIS. TIS itu T ya, T yang itu. Yang gini. Dan double angles. Double angles itu kayak T gini tapi dibuat dari 2 siku yang digabungkan. Begini. Nah, nilai ini FEZ-nya bisa disederhanakan dengan menganggap CW-nya sama dengan 0 dan X0-nya sama dengan 0 ya. Jadi yang tersisa tinggal ini yang sebelah belakang aja.
GJ per AG kalikan R0 ya. Yang ini jadi begitu karena alasannya CW-nya 0 dan X0-nya juga 0. Ya ini X0-nya jelas 0 ya, karena kan sentroidnya di sini, ininya di situ ya. Tapi X0 pengaruhnya ke R ya, ke sini ya. Ke R. Jadi hanya Y yang ini aja yang ada ya. Ya, begitu tambahannya ya. Nah, ada satu contoh yang saya ambil dari buku, di slide juga ada sih ya, jadi Anda bisa teruskan ke slide. Oh, satu catatan, slide-nya ternyata ada kekeliruan penulisan formula, nanti paling lambat besok yang halaman slide yang tentang ini akan saya koreksi ya. Anda besok lihat lagi aja. Ada keliru penulisan kayaknya karena menggunakan aturan yang sebelum ini, yang sebelum 2016 ya. Yang 2010.